Rusia alami konflik internal setelah ada pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, apa ini dampaknya terhadap harga minyak dunia? Dan bagaimana ini hubungannya dengan kondisi ekonomi Rusia dan juga kondisi ekonomi dunia? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Rusia. Berita tentang Rusia masih belum ada habisnya. Kali ini Rusia kembali jadi sorotan dunia setelah aksinya menginvasi Ukraina sebelumnya. Kali ini yang menghebohkan adalah konflik internal yang terjadi pada negeri beruang putih tersebut. Nah, apakah Anda pernah dengar soal kelompok tentara bayaran Rusia, kelompok Wagner? Kelompok Wagner ini juga dikenal sebagai Grup Wagner, adalah kelompok militer swasta yang diduga terdiri dari mantan personel militer Rusia. Mereka bekerja sebagai kontraktor swasta, dan mereka seringkali diperintahkan atau ditugaskan untuk melindungi kepentingan Rusia atau perusahaan swasta tertentu di wilayah tersebut. Ya memang cocok ya disebut sebagai tentara bayarannya Rusia istilahnya. Nah, di akhir Juni lalu, kelompok tentara bayaran Wagner ini tiba-tiba dikabarkan memberontak kepada pemerintah Rusia. Dan dalam aksinya, Wagner sempat mengambil alih pusat komando selatan militer Rusia di kota Rostov-on-Don dan bahkan telah beranjak menguasai wilayah hingga sampai kota Voronezh yang merupakan pertengahan jalan antara Moskow dan Rostov-on-Don. Nah, tapi yang paling penting yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana situasi yang dihadapi Rusia ini bisa berdampak pada ekonomi negaranya dan yang terutama ekonomi dunia. Bagaimana ini bisa mempengaruhi bisnis bos-bos semua yang lagi menonton video ini? Ini yang akan kita bahas sama-sama. Nah, jadi begini. Meskipun Rusia sudah bukan lagi bagian dari 10 negara dengan ekonomi teratas di dunia, Rusia masih tetap menjadi salah satu pemasok sektor energi terbesar ke pasar global, termasuk untuk China dan juga India. Negeri beruang putih itu menghasilkan sekitar 10% dari permintaan minyak mentah global. Dan dengan total ekspor minyak hampir 8 juta barel per hari, Rusia adalah kekuatan terbesar kedua setelah Arab Saudi dalam aliansi OPEC+. Nah, menurut analis di Rystad Energy ini adalah badan riset bisnis energi independen terbesar yang kantor pusatnya ada di Oslo, Norwegia. Dan memang fokusnya adalah untuk mengamati dan menganalisa pergerakan sektor energi dunia. Nah, analis di Rystad Energy mengatakan bahwa berdasarkan data-data yang diamati selama 5 tahun belakangan ini, gejolak ketidakpastian geopolitik di negara-negara penghasil minyak utama selama 35 tahun terakhir, mulai dari kerusuhan sipil, upaya kudeta, konflik bersenjata, sampai pergulingan pemerintahan, ini rata-rata akan berpengaruh pada harga minyak. Dan datanya menunjukkan bahwa hal-hal tersebut dapat menaikkan harga minyak naiknya hingga 8% di 5 tahun terakhir ini. Nah, konflik internal yang terjadi pada Rusia, dan kita tahu Rusia ini kan salah satu penghasil minyak utama dunia. Jadi sudah pasti akan memperparah kenaikan harga emas hitam tersebut secara global. Tapi ternyata situasi politik Rusia saat ini tidak hanya akan mengerek harga minyak dunia. Dampak ekonomi apa lagi yang akan ditimbulkan oleh pemberontakan kelompok Wagner ini? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik polipropilin atau dikenal dengan PP homopolimer berbentuk resin original merek Trilene tipe HI10HO. PP homopolimer adalah jenis bahan baku polipropilin dengan kode kimia nomor 05 dengan warna lebih transparan dan bersifat kuat dengan ketahanan kimia yang cemerlang. Sifatnya yang mudah dibentuk membuat PP homopolimer banyak digunakan untuk menghasilkan produk injection, blowing, ataupun extrusion juga, seperti peralatan rumah tangga, mainan anak, tempat makan, kemasan makanan, dan peralatan lainnya dengan struktur yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi, seperti botol minum, sendok, lemari, dan yang lainnya.
Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, bagaimana gejolak politik yang terjadi di Rusia ini bisa mempengaruhi ekonomi dan juga komoditas dunia. Nah, selain memberikan pengaruh dari segi harga, keadaan politik Rusia yang nggak jelas ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi membuat Rusia bernasib sama seperti Libya dan juga Venezuela, dua negara penghasil minyak dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat, pattern atau polanya sama. Libya dan Venezuela awalnya adalah negara yang kaya raya karena cadangan minyak mereka yang berlimpah dan punya pengaruh besar di pasar minyak dunia. Sama kan? Seperti Rusia saat ini. Tapi kemudian ada perang saudara dan ada perselisihan politik, disusul dengan krisis ekonomi yang parah, hiperinflasi, gonjang-ganjing internal yang pada akhirnya merusak ekspor energi di kedua negara tersebut. Dan datanya pada tahun 2020 produksi minyak Libya turun dari sekitar 1,7 juta barel per hari normalnya langsung jatuh bebas, drop ke rekor terendahnya yang hanya 365.000 barel saja per hari. Jadi hampir 1/5 saja dari kapasitas produksi normal mereka. Produksi minyak Venezuela juga bernasib sama, mencapai titik terendah mereka dalam beberapa dekade pada tahun yang sama, tahun 2020. Nah, tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan kalau hal yang sama bisa terjadi juga pada produksi minyak Rusia. Konflik dan perseteruan internal negara mereka pasti akan mengganggu kinerja produksi energi mereka. Dan produksi yang menurun tentunya akan mengurangi pendapatan negara tersebut. Karena kan semakin sedikit ya jumlah minyak yang bisa dijual keluar. Lantas dampaknya pasti akan merembet ke negara penerima impor minyak Rusia. Tadi sudah disebutkan bahwa Rusia memasok minyak terutama untuk China dan juga untuk India. Kehilangan bahan energi Rusia juga berarti akan memaksa China dan India untuk bersaing dengan negara-negara barat untuk mendapatkan pasokan dari produsen minyak lainnya. Ya otomatis harga minyak akan tambah naik lagi karena permintaan naik sementara pasokannya seret, mengikuti hukum supply and demand dari ekonomi saja. Dan kalau sampai ekspor komoditas lain seperti biji-bijian dan juga pupuk terganggu gara-gara dari kisruh politik Rusia ini, pasokan makanan dunia juga pasti akan terganggu. Akibatnya, ya sudah jelas, harga-harga kebutuhan dasar pasti akan meningkat, mendukung inflasi. Inflasi melonjak pastinya belakangan. Dan memang sudah terlihat bagaimana harga energi dan pangan global sudah melonjak semenjak serangan Rusia ke Ukraina tahun lalu. Inflasi di Eropa dan Amerika sudah tercatat melonjak gila-gilaan. Kalau ditambah dengan ketidakpastian situasi di Rusia, pemulihan stabilitas harga pangan dan energi dunia juga dipastikan akan terhambat. Jadi konflik internal Rusia ini efeknya bisa merembet kemana-mana. Nah, kenaikan harga minyak dunia, kesulitan ekspor dan pasokan pastinya akan mempengaruhi harga dan pasokan nafta, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada harga biji plastik di pasar global. Nah, apakah menurut Sobat Prima Plastindo konflik politik internal ini akan bisa membuat negara tersebut mengalami krisis ekonomi berkepanjangan? Apakah Rusia akan bisa bernasib sama seperti Libya atau Venezuela? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.